Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, jamaah Masjid Abdus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Rabb yang telah banyak memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya yang tidak mungkin kita bisa hitung-hitung, gak mungkin bisa. Kita hanya wajib untuk mensyukuri nikmat ini. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang atau yang diharamkan. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan agama Islam ini sampai kepada kita. Alhamdulillah, kita semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala berstatus muslim. Semoga Allah menghatamkan umur kita, mengakhiri umur kita dengan kalimat la ilaha illallah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal berapa sekarang ini? Berapa? 11 kalau jawabannya Masehi. Kalau Hijri? Berapa? Tanggal 6 Jumadal Ula, betul. Bulan berapa? Bulan 5. Atau kita tulis Jumadal Ula ya. Safar Muharram, Safar, terus apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula. Tahun berapa? 1443 Hijriyah. Pada hari ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas satu surat yang bernama surat Al-Humazah. Al-Humazah. Berapa ayat jamaah sekalian? Berapa ayat? 9 atau 6 ayat? 9 ayat ya. Monggo, ada satu yang salah satu yang baca. Pak Nur, monggo Pak Nur bisa dibaca. Naam, barakallahu fiik. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Dinamakan surat Al-Humazah diambil dari petikan kata yang pertama humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa sih yang namanya humazah? Apa sih yang artinya lumazah? Surat ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surat ini adalah surat Makkiyah yang terdiri dari 9 ayat. Ahli tafsir berbeda pendapat
untuk siapa turunnya surat ini? Kepada siapa? Karena pada saat Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam ini, banyak kaum musyrikin yang suka mencela dan menghibah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan kepada fulan, orang Quraisy, kepada kafir fulan. Tetapi ayat ini kita tidak melirik itu semua, kita melihat bahwasanya ayat ini untuk semua yang berkarakter humazah atau lumazah. Siapa saja yang memiliki sifat humazah dan lumazah, maka terkena ancaman ini. Kesimpulan dari surat ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya dulu ya, adalah ayat ini mengancam kepada orang-orang yang suka mencela, yang suka mengumpat, yang suka menghibah, yang suka mengadu domba, yang suka menimbun harta, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa ancaman Allah kepada mereka? Yaitu neraka yang dinamakan dengan Al-Hutamah. Neraka Hutamah adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Ancamannya adalah Al-Hutamah dan diancam dengan wail. Kita sudah pernah bahas wail. Apa itu wail? Ada dua pengertian tentang wail. Wail adalah kerugian, wail adalah kesengsaraan, wail adalah kecelakaan, wail ada juga yang mengartikan, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya, wail itu adalah salah satu bukit di neraka jahanam. Mari kita artikan, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Apa artinya? Wail, kecelakaanlah likulli, bagi setiap humazah, orang yang suka mengumpat. Lumazah, orang yang suka mencela. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kecelakaan. Di mana? Di akhirat kelak. Sifat ini adalah karakter buruk. Perlu kita ketahui jamaah sekalian, ulama berbeda pendapat. Apa itu humazah dan apa itu lumazah? Apakah kedua kata ini bermakna sama? Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan humazah ini orang yang suka mencela dengan isyarat. Apalagi? Pokoknya banyak lah yang mencela dengan isyarat. Humazah dengan lisan. Contoh kecil, kalau kita berkata muka baik, kalau mukamu, itu sama seperti itu, nggak boleh. Apalagi dikatakan untuk konotasi yang mencela, ini tidak boleh. Karena dalam hadis yang sahih, sibabul muslim fusuqun, mencela orang muslim itu termasuk kefasikan dalam hadis yang sahih. Jadi orang muslim gak boleh dicela. Bahkan orang muslim, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dikatakan orang muslim itu manakala orang muslim yang lain aman, bebas dari gangguan tangan dan mulutnya. Artinya celakalah, kecelakaanlah atau celakalah bagi setiap orang yang mengumpat, pengumpat dan pencela. Maka ini adalah sifat buruk yang diancam keras dalam Al-Quran. Yang pertama, bisa dipahami jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami arti humazah apa? Mencela, lumazah, mengumpat, atau juga bisa diartikan dengan adalah mengadu domba. Dalam ayat yang lain, hamazim masya'im binamim, orang yang suka mencela dan berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Makanya kesimpulan tadi sudah saya bicarakan bahwasanya ayat ini atau surat ini mengancam mereka orang-orang yang memiliki sifat suka mencela,
suka mengumpat, suka mengadu domba, suka mengfitnah. Apa ancamannya? Wal, kecelakaanlah. Maka sifat ini termasuk sifat buruk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimana jemaah sekalian? Bareng-bareng kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada pertanyaan untuk ayat yang pertama, monggo jamaah sekalian. Lanjut untuk ayat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa ayatnya? Alladzi jama'a malau wa addadahu. Alladzi jama'a malau wa addadahu. Bareng-bareng. Alladzi jama'a malau wa addadah. Sifat yang kedua, celakalah bagi mereka orang-orang, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang jama'ama, yang mengumpulkan, jama'at mengumpulkan malan, harta, wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Sifat humazah dan lumazah itu adalah sifat yang lainnya, adalah mereka suka menimbun harta, mengumpulkan harta, wa addadahu, dan menghitung-menghitungnya. Ini perlu kita detail. Maksudnya mengumpulkan untuk apa? Orang mengumpulkan harta ada dua jenis. Orang yang mengumpulkan harta untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini benar. Tetapi orang yang dicela di dalam ayat ini adalah orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dan tidak mau enggan untuk menginfakkannya di jalan Allah. Ini yang mazmum, ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang menabung, mengumpulkan harta dan dihitungnya untuk tujuan haji misalkan, untuk diinfakkan misalkan, untuk menabung, untuk membangun masjid biar uangnya pas misalkan, maka ini boleh, tidak jadi masalah. Akan tetapi orang yang suka mencela dan suka mengumpat ini sifat yang lain, sifat yang buruk, karakter yang buruk juga adalah mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa atau tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Enggak ada niat untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekeliruan. Ini adalah kebodohan, karena harta seseorang tiga, yang dipegang akan habis, yang dipegang nantinya akan diwarisi oleh orang lain, yang disimpan, yang dia keluarkan akan habis, atau yang dia infakkan di jalan Allah maka akan kekal selama-lamanya. Tergantung kita pilih yang mana. Mau menyimpannya akan menjadi hak orang, akan menjadi hak pewaris, atau kita gunakan habis, kita infakkan di jalan-jalan khair, di jalan-jalan amal jariyah atau selain atau yang lainnya, maka akan mengekalkan kita. Mengekalkan apa? Tempatnya kita nanti di surga.
Tetapi orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Humazah adalah mereka orang-orang yang menumpuk hartanya, menimbun hartanya, menghitung-hitung kurang apa enggak ya? Hitung lagi. Kalau kurang berusaha untuk mencari lagi, kurang berusaha untuk mencari lagi. Takut kalau hartanya habis. Kenapa sih menumpuk harta? Kita lihat Qarun. Hartanya orang yang paling kaya raya di masa itu, sampai kunci apa namanya, kunci apa sih namanya, kunci berangkasnya dibawa oleh beberapa orang, puluhan orang. Sebesar apa itu? Allah lipat dengan bumi, rumah-rumahnya, hartanya. Makanya kita disebut dengan harta karun, dari bahasa Arab hartanya Qarun. Taib. Ini sifat yang kedua. Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Kenapa mereka menimbun, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Ada apa? Dalam surat yang ketiga Allah mengatakan, yahsabu annama lahu akhladahu. Yahsabu annama lahu akhladah. Baca bareng-bareng. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Tadi orang yang suka menimbun harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia menyangka bahwasannya, ini penegasan, bahwasannya harta akan atau dapat mengekalkannya. Ini adalah pikiran yang pendek. Sejak kapan yang namanya harta bisa mengekalkan seseorang? Kalau harta bisa membuat orang kekal, pastilah Qarun, Fir'aun, orang-orang yang berada atau orang-orang yang semisalnya orang-orang kaya pasti akan kekal sampai sekarang. Qarun betul kekal namanya sampai sekarang. Fir'aun kekal dengan namanya sampai sekarang. Ini adalah pemikiran yang dangkal. Tatkala seseorang dia mengatakan harta, saya kalau nggak ada harta saya mau makan apa? Padahal banyak orang miskin sampai detik ini masih bisa makan dan hidup. Sedangkan banyak orang yang kaya punya harta tetapi dia tidak merasakan kehidupan yang hakiki. Ini celaan. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengumpulkan harta, menabung harta sebanyak-banyak dan menghitung-hitungnya. Takut kalau hartanya berkurang, dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkannya. Akhladahu apa? Apa artinya? Mengekalkannya atau dapat membuatnya kekal. Mari kita artikan bareng-bareng jamaah sekalian. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Artinya apa? Yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Apa artinya? Menyangka bahwasannya hartanya dapat membuatnya kekal atau mengekalkannya. Ini sifat yang dibawa oleh orang-orang yang lumazah dan humazah. Subhanallah, ternyata kadang-kadang orang yang kaya raya, yang suka menimbun harta, sukanya mengejek dan menghina. Betul nggak Pak? Rata-rata. Ada orang fakir sedikit minta dihardiknya, dicelanya.
Tergantung seseorang itu menabung, menimbun hartanya, mengumpulkan hartanya untuk tujuan yang khair, yang baik, atau untuk tujuan yang buruk. Maka orang-orang kaya yang suka menimbun hartanya, suka bukan kalau menabungnya di bank, maka lebih parah lagi karena ada ribanya. Ada ribanya. Kalau menabungnya di brankas, takut berkurang. Di brankas takut berkurang, nggak mau diinfakkan ke jalan Allah, takut habis. Lah inilah orang yang dinamakan kikir, pelit, bakhil. Orang yang kikir semacam ini banyak dimiliki oleh mereka orang-orang yang kaya, yang suka menghina, yang suka menjelek-jelekan, yang suka mengumpat, yang suka menggibah, yang suka menebar fitnah. Maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kecelakaanlah bagi mereka. Ayat yang ketiga, ada pertanyaan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Monggo Mas, silahkan. Bagaimana? Apanya? Boleh? Monggo silahkan. Mumtaz. Ini yang namanya mencela makanan, mencela rasa sakit yang kita rasakan, tidak boleh sama sekali. Mencela benda apapun tidak boleh. Ini adalah sifat buruk. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memasukkan pencela itu ke dalam mencela, melaknat, ke dalam dosa besar yang ke-48. Mencela benda, mencela apapun sebenarnya tidak boleh, apalagi mencela makanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha insyaallah, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mencela makanan apapun. Kalau dia suka dimakan, nggak suka ditinggal. Makanan apa sih ini? Tikus aja nggak suka. Ini nggak boleh semacam ini. Kalau kita suka dimakan, kalau nggak suka kita tinggal. Mencela benda tidak boleh. Ada seorang wanita yang mencela demamnya. Dia demam dicela. Kata Nabi SAW, la tasubbul humma. Jangan kau wanita mencela yang namanya penyakit panas itu demam. Apapun jenisnya, mau dari corona kah, dari pilek, masuk angin, intinya demam. Jangan engkau cela itu yang namanya demam. Fa innaha tadhabu khotoya bani Adam kama tadhabul kir khubsal hadis. Janganlah engkau cela yang namanya demam, karena sungguhnya demam itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana kir, apa sih namanya ya, las itu membersihkan karat besi. Maka mencela benda tidak boleh, tidak boleh. Kita boleh mencela secara umum, mencela personil tidak boleh, walaupun itu adalah orang pelaku kemaksiatan, kecuali kalau mereka orang-orang yang sudah dicela oleh Allah dan Rasulnya, seperti Firaun. Kalau mencela secara umum, semoga orang-orang misalnya melaknat, semoga orang-orang yang melakukan dosa, atau terlaknatlah orang-orang yang berzina. Kalau secara umum tidak boleh mencela, melaknat. Naam, wallahu taala alam bisawab. Bisa dipahami Mas? Kemudian yahsabu anna ma lahu akhladah. Monggo Pak. Bagus, masyaallah. Pertanyaan yang sangat bagus. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia menyangka, orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, dia menyangka bahwa hartanya akan mengekalkannya, dirinya. Ya, pribadinya. Kenapa? Karena dia hanya berpikiran pendek. Dia bisa makan, bisa minum dengan harta. Kalau tidak ada harta, nggak makan dan minum, nggak bisa makan, nggak bisa minum, dia akan mati. Dia hanya berpikiran pendek. Bukankah harta
yang dia timbun, yang dia kumpulkan tatkala dia mati tidak akan bisa mengekalkannya. Tidak akan bisa mengekalkan dirinya. Naam. Pertanyaan jamaah sekalian, tafadhol. Lalu apa ancaman bagi mereka? Ayat yang keempat apa jemaah sekalian? Kalla layun badanna fil hutamah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla artinya sekali-kali tidak akan mungkin sama sekali. Apa? Yang namanya harta itu mengekalkan orang, nggak mungkin sama sekali. Kalaulah harta mengekalkan seseorang, pastilah Qarun, Fir'aun akan kekal sampai sekarang, dan mereka adalah orang-orang yang paling kaya sejagat raya. Sejak kapan yang namanya harta akan membuat kekal seseorang? La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa mengundur dan memajukan ajalnya. Tidak akan mungkin bisa. Oleh karena itu Allah membantah. Ini bantahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sama sekali tidak, sekali-kali tidak mungkin yang namanya harta itu dapat mengekalkan seseorang, sama sekali. La yumbadanna, nabadha yang butuh dilempar. La yumbadanna. Perhatikan jamaah sekalian, ini ada dua penegas. La yunbadanna, sesungguhnya dia akan benar-benar dilemparkan fi al-hutamah, ke dalam hutamah. Apa artinya? Kalla apa artinya? Sekali-kali tidak maksudnya tidak mengekalkan seseorang. La yumbadanna, sesungguhnya dia akan benar-benar diapakan? Dilemparkan fil hutamah. Siapa? Ini tadilah humazah, lumazah, yang juga sifatnya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yang dia menyangka hartanya akan mengekalkannya. Ini orang-orang yang semacam ini akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-hutamah. Mari kita tilik sifat dari al-hutamah ini. Al-hutamah itu apa? Salah satu nama dari neraka. Kenapa dinamakan al-hutamah? Karena setiap orang yang masuk neraka pasti akan hancur lebur. Karena hutamah artinya segala sesuatu yang menghancurkan dan membinasakan. Bisa dipahami jemaah sekalian? Kalau ini dari kata hatama yahtimu. Kalau saya bilang ana ahtimu zujaj, ana menghancurkan kaca berkeping-keping. Kalau kaca dipukul, hancur berantakan. Lah inilah sifat neraka al-hutamah, dia akan menghancurkan apapun yang masuk ke dalamnya. Nah, ada pertanyaan jamaah sekalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo silahkan. La yumbadanna itu dilemparkan. Dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan bagi mereka humazah lumazah. Nah, sifatnya. Kalla, bareng-bareng baca. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Apa artinya? Sekali-kali tidak. La yumbadanna, sesungguhnya dia akan benar-benar dilemparkan ke dalam hutamah, neraka hutamah.
Jadi jangan asal ngasih nama orang, anaknya kasih nama Hutomah, wah dan mahnya kasih namanya Hutomah, artinya neraka. Ada seseorang namanya Ariyah. Apa itu Ariyah? Wanita yang telanjang. Karena mungkin mereka pengen pakainya bahasa Arab, Ariyah, Khadijah, akhirnya namanya Ariyah. Padahal artinya wanita yang telanjang. Maka jangan sampai ada yang kasih nama kaum muslimin namanya Hutomah. Adalah neraka yang menghancurkan orang yang dimasukkan ke dalamnya. Apa sih sifat dari Hutomah ini? Apa saja sifatnya? Allah Subhanahu wa taala tatkala membicarakan tentang sifat humazah, lumazah, dibicarakan sifatnya, Allah juga membicarakan tentang sifat Hutomah. Allah membicarakan juga Hutomah ini nerakanya bagaimana? Apa ayatnya? Kalla layumbadanna fil hutamah wama apa? Wama adraka mal hutamah. Wama apa yang kamu ketahui tentang neraka Hutamah? Apa yang kamu ketahui? Tahukah kamu apa itu neraka Hutamah juga bisa. Wama adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka Hutamah? Ini pertanyaan yang berkonotasi membesarkan segala Hutamah. Kalau kita berbicara, Anda tahu tentang kejadian tsunami seperti apa? Ingin membesarkan, menggambarkan tentang dahsyatnya tsunami. Begitu juga dengan Allah mengatakan, wama adraka mal hutamah. Tahukah kamu tentang Hutamah ini? Agar kita bisa merasakan dahsyatnya, besarnya neraka Hutamah ini. Pengulangan ini, Al-Hutamah diulang sebanyak 2 kali dalam surat ini sebagai penegas akan besarnya, akan dahsyatnya neraka Hutamah. Bisa dipahami jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wama, panjang ini ya. Wama adraka mal hutamah. Bareng-bareng. Apa artinya? Tahukah kamu apa neraka Hutamah? Apa sih neraka Hutamah jemaah sekalian? Narullahil muqadah. Muqadah. Narullahi al-muqadati. Bareng-bareng. Narullahil muqadah. Api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Apinya Allah yang dinyalakan. Ini kalau arti kata per kata, apinya Allah yang dinyalakan. Bisa diartikan api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Apa bahan bakarnya jemaah sekalian? Bakarnya api neraka itu apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya bukan kayu bakar, bukan gas. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya batu dan manusia tersendiri. Siapa orang-orang yang berada di kerak api neraka? Orang-orang munafiqun wal'iyadu billah. Fi darkil asfali minan nar, orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW dan sekarang itu akan berada di keraknya api neraka yang menjadi bahan bakar dari api neraka tersebut. Wal'iyadu billah. Allah nyalakan api neraka ini. Ketika dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah redup sama sekali. Berbeda dengan api dunia. Api dunia akan redup, akan ada masanya. Tatkala bahan bakarnya habis, redup dia. Api neraka ini tidak akan pernah redup sama sekali. Karena orang-orang kafir,
Orang-orang munafikin yang sejati mereka kafir dan menampakkan keimanannya padahal mereka kafir, mereka akan kekal di dalam neraka sama sekali. Tidak akan bisa keluar sama sekali. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang kafir yang tidak mengatakan la ilaha illallah maka akan kekal di dalam neraka sama sekali, tidak akan keluar darinya. Tatkala dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka, maka tidak akan redup. Narullahil muqadah, api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-muqadah, yang menyala-nyala, yang dinyalakan. Bisa dipahami jemaah sekalian? Apa artinya? Yang dinyalakan, api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Ini satu sifatnya, yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka makhluk apa bukan? Makhluk. Segala sesuatu selain Allah makhluk. Neraka, surga, semuanya adalah makhluk. Kullu syai'in halikun illa wajhullah. Segala sesuatu itu akan hancur dan bisa hancur. Neraka Allah tidak izinkan untuk hancur. Begitu juga dengan surga. Tapi segala sesuatu selain Allah akan hancur. Illa wajhullah, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Narullahil muqadah allati, apa ayatnya? Allati tattali'u alal afidah. Ini di sini ada faedah yang sangat bermanfaat sekali jamaah sekalian. Allati tattali'u alal afidah. Bareng-bareng. Sudah hafal semua jemaah sekalian ya? Sudah hafal semua ya? Insyaallah sudah hafal ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Ini masih membahas tentang sifat api neraka, sifat neraka hutamah. Allati yang tattali'u, membakar, 'alal afidah, sampai ke hati, jantung. Allati tattali'u 'alal afidah. Api dunia jamaah sekalian, kalau kita kebakar, hati kita merasa sakit? Sampai kebakar hati kita? Enggak sama sekali. Tetapi berbeda dengan api neraka hutamah, api neraka. Tatkala terbakar, maka rasa sakitnya akan sampai ke hati, membakar hati dan jantung. Ini berbeda dengan api dunia. Api neraka tatkala mengenai seseorang penghuninya, maka tattaliq akan membakar hati dan jantung seseorang. Saking dahsyatnya apinya, saking panasnya api neraka. Pertanyaan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang namanya humazah, yang suka mencela, yang suka menghina, yang suka mengumpat, yang Allah Subhanahu wa taala yang menyangka hartanya akan mengekalkannya, kemudian dijebuskan oleh Allah ke dalam neraka hutamah. Pertanyaannya, apakah hanya hatinya yang terbakar, semua badannya tidak terbakar? Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan hati, padahal semua anggota tubuhnya terbakar? Tapi kenapa hati? Ada yang bisa menjawab? Yang membakar sampai ke hati. Apakah hatinya yang kebakar saja atau semua organ tubuhnya? Organ tubuhnya kebakar sampai ke hati. Tetapi kenapa yang disebut ini hati? Ada apa? Poros dari karakter sifat buruk ini ada di dalam hati seseorang. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Yang namanya hati, kalau baik maka hatinya, organ tubuhnya akan baik semuanya. Hati ini pangkal semua. Niatnya ini ada di sini. Bisa dipahami jemaah sekalian?
hati. Jika hati kita baik, insya Allah kelakuan kita, sifat kita, karakter kita pun akan baik. Tapi kalau sudah rusak, semuanya akan rusak. Maka niat ini penting sama sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat amalan kebaikan bisa menjadi amal kemaksiatan. Dengan niat kita sholat bisa menjadi riya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Tidak ada yang tahu, hati ini yang sangat pengaruh. Oleh karena itu, orang yang mengumpulkan harta ini tergantung hatinya. Kalau mengumpulkannya tujuannya untuk hal yang baik, mengumpulkan harta untuk persiapan haji, tercela apa tidak orang semacam ini? Tidak tercela sama sekali. Berbeda tatkala dia mengumpulkan harta, menabung harta sebanyak-banyak yang menghitung-hitungnya, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, kikir, pelit, bakhil, takut habis uangnya. Ini mahallul qalb, ada di dalam hati. Makanya Allah allati tattali'u 'alal afdidah, yang apinya sampai membakar hati atau jantung. Bisa dipahami jamaah sekalian yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Afidah artinya hati, bisa, hati jantung juga bisa, atau hatilah lebih enak. Monggo jamaah sekalian, ada yang perlu dipertanyakan? Fadhol. Mas, Bantur. Bisa dipahami? Allati tattali'u 'alal afidah, apa artinya? Yang apinya membakar sampai ke hati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 ayat lagi. Belum adzan ya Pak Nur? Belum adzan? 3 menit lagi. Ayat berikutnya apa? Allati tattali'u 'alal afidah innaha alaihim muqsadah. Bareng-bareng. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya, ini penekanan juga, penegasan. Sesungguhnya api itu muqsadah, terkunci, tertutup rapat-rapat terhadap mereka. Sesungguhnya ini kalau diartikan innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu terhadap mereka terkunci. Maka orang-orang kafir yang sudah masuk ke dalam neraka, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Kullama aradu an yakhruju fiha u'idu fiha. Mereka orang-orang kafir, setiap kali mereka mau keluar, dikembalikan lagi ke dalam neraka, tertutup rapat-rapat. Karena sejatinya surat ini turun kepada mereka orang-orang yang mencela Nabi, orang-orang yang menghina Nabi, orang-orang yang menghibah Nabi dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan mereka kekal di dalam neraka. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api ini terkunci, atau neraka ini terkunci, tertutup rapat-rapat. Ayo kita bayangkan, apa sih namanya, alat yang buat apa namanya, bukan open, presto. Kalau kita bayangkan presto, apa namanya, panasnya tidak keluar sama sekali, bisa menghancurkan tulang-tulang yang berada di dalamnya. Maka panasnya api neraka atau api neraka ini terkunci bagi mereka orang kafir yang masuk ke dalam neraka, maka tidak akan pernah keluar lagi selama-lamanya, kekal di dalam neraka, terkunci rapat-rapat. Dan pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin tidak akan mungkin bisa keluar kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia muslim melakukan dosa-dosa besar dan kemaksiatan, mereka jika mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari api neraka, maka tidak akan mungkin bisa sama sekali. Karena sifatnya apa?
Apa artinya musodah? Tertutup, terkunci rapat-rapat, tertutup rapat-rapat. Yang terakhir jamaah sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca bareng-bareng dulu. Innaha 'alaihim muqsadah. Apa? Artinya sesungguhnya api itu atau neraka itu terhadap mereka terkunci atau tertutup rapat-rapat bagi mereka. Ini artinya dibolak-balik. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya neraka itu, api neraka ini tertutup rapat-rapat bagi mereka. Mereka orang-orang yang memiliki sifat humazah lumazah. Yang terakhir, innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Bareng-bareng. Fi amadim mumaddadah. Pada tiang-tiang yang panjang. Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiang-tiang yang panjang. Bisa digantung. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bentuk siksaannya hanya Allah yang tahu. Allah hanya memberikan secara global saja. Detailnya seperti apa? Wallahu a'lam. Akan tetapi mereka akan disiksa pada tiang-tiang yang panjang. Ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya pintu neraka Hutamah ini tertutup dengan tiang besi yang panjang, tertutup rapat sehingga tidak ada yang bisa keluar lagi. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Pintu neraka tadi yang tertutup dengan apa? Dengan tiang-tiang besi yang panjang, tidak mungkin ada yang bisa keluar darinya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari api neraka? Mereka adalah orang-orang muslim yang masih memiliki keimanan, yang melakukan dosa-dosa besar. Adapun orang-orang yang tidak beriman sama sekali, yang di dalam hatinya tidak ada sebiji sawi keimanan, maka tidak akan mungkin bisa keluar dari api neraka. Ada sebuah hadis yang sahih, nanti Allah akan mengeluarkan dari neraka orang yang masih ada dalam hatinya sebiji sawi keimanan. Sudah bersih semua dosa-dosanya, baru Allah keluarkan. Ulangi apa artinya? Fi amad, baca bareng-bareng. Fi amadim mumaddadah. Pada tiang-tiang yang panjang, pada tiang-tiang yang panjang. Nah, ini bentuk sisaan mereka. Dan ini ayat 1, 2, 3 ini adalah membahas tentang orang yang memiliki karakter humazah, mencela, mengumpat, mengumbar fitnah, mengadu domba. Dan apa ancamannya? Dan orang yang mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya tanpa mau menginfakkan di jalan Allah, mereka diancam dengan neraka Hutamah. Apa neraka Hutamah sifatnya? Dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membakar sampai ke hati, dan neraka ini tertutup bagi mereka, tidak akan bisa keluar sama sekali kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan disiksa dalam pada tiang-tiang yang panjang. Bentuknya bagaimana? Wallahu taala alam bissawab. Naam. Tafadhal jamaah sekalian, ada yang ingin bertanya silahkan. Monggo Pak. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selain apa? Betul. Ada pengecualian. Betul. Pada dasarnya neraka dan surga semuanya bisalah hancur, tapi dengan izin Allah, Allah tidaklah menghancurkannya. Bahkan nanti Allah akan mewafatkan semua malaikat, tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Dalam hadis yang sahih, semuanya akan diwafatkan oleh Allah semuanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Maka berdasarkan ayat ini segala sesuatu akan hancur kecuali yang dikecualikan oleh Allah seperti surga dan neraka. Tapi sifatnya pun akan pada dasarnya akan dia bisa hancur. Illa wajhullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tafadhol jamaah sekalian, ada yang bertanya, monggo silahkan. Monggo Mas, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Iya. Sudah sakratul maut. Oh, ditalkin. Betul. Dia muslim. Oh, masuk Islam, sempat masuk Islam. Nabi Muhammad SAW tatkala pamannya Abu Thalib akan meninggal, sudah di hadapan ajalnya. Tapi kalau sudah sampai sini, sudah sampai kerongkongan, tidak mungkin. Tapi ketika masih bisa melafadzkan, kalau bisa masih melafadzkan, maka ketika Nabi Muhammad SAW pamannya Abu Thalib akan meninggal, Nabi Muhammad SAW terus. Tetapi di belakangnya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kata Nabi SAW, ya ammi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, saya akan berhujah ini di hadapan Allah. Seandainya meninggal dengan katakan la ilaha illallah, maka masuk Islam. Akan tetapi qadarullah, Allah menakdirkan pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib dengan begitu besar perjuangannya terhadap Islam, meninggal tidak dalam keadaan la ilaha illallah, belum pernah mengatakan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka seumur hidupnya. Kekal di dalam neraka. Adapun kalau memang ada orang yang mau meninggal kemudian didakwahi, subhanallah, sebelum meninggal beberapa saat dia mengatakan la ilaha illallah, maka insyaallah termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran. Tapi hada minallah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu akhir hidup kita bagaimana. Bukan berarti tatkala kita mengatakan la ilaha illallah membiasakan agar kita ini, bukan berarti seperti itu. Siapa sih orang yang bisa dikatakan dengan la ilaha illallah? Mungkin adalah orang-orang yang imannya kuat, orang-orang yang kesehariannya betul-betul tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diakhiri wafatnya dengan kata la ilaha illallah. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang meninggal dengan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Makanya disunahkan ketika orang yang meninggal muslim disunahkan untuk ditalkin la ilaha illallah, suruh untuk ditalkin. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo Pak, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Jadi kalau memang orang muslim yang memiliki sifat mencela, suka mengumpat, suka menggibah, suka menamimah, mengadu domba, maka ini adalah dosa besar. Termasuk di dalamnya. Makanya ini kita, walaupun ayat ini turun kepada mereka orang-orang kafir ketika itu, tapi ini juga bisa termasuk orang-orang yang memiliki sifat ini. Betul. Tapi bedanya mereka, kalau ada seorang muslim yang suka mengumpat, suka mencela, termasuk melakukan dosa besar, mengumpulkan hartanya, menabung hartanya, menimbunnya dan tidak mau menginfakkan, kikir, bakhil, dia pendosa. Tapi ketika di akhirat, ketika di neraka, apakah dia kekal dalam neraka? Kalau orang kafir maka akan kekal di dalam neraka sekekal-kekalnya, tidak akan mungkin keluar sekali. Kalau orang muslim dicuci dahulu, kemudian setelah bersih dari dosanya Allah akan keluarkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan jamaah sekalian? Udah hafal belum surat ini? Wa al-humazah. Coba satu anak menghafal. Besok nanti kesini telat lagi. Coba ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak? Udah hafal belum? Nanti kasih hadiah lagi, minyak wangi lagi insyaallah. Ayo siapa?
Yang hafal. Naam. Al-Humazah 9 ayat. Hafal? Hafal? Ayo coba. Enggak apa-apa sini. Enggak apa-apa sini. Hadiahnya nanti insyaallah pekan depan. Enggak lupa ya. Ya doa. Iya, Bapak baca. Baca. Jangan ngelihatnya ke sana. Yang malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu wa addada. Yasabu anna malahu ahlada. Kalla la yunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadin mumaddadah. Barakallahu fiik, mumtaz. Nih, bagus. Bagus. Nanti hadiahnya besok ya, pekan depan. Tapi jangan dibaca panjang ininya. Ininya jangan dibaca panjang. Bacanya wailul likulli humazatil lumazah. Jangan lumazah ya. Ulangi. Itu. Semuanya kayak gitu. Lagi lanjut. Alladzi. Bagus, terus. Bagus. Barakallahu fiik, paham ya? Jangan panjang. Monggo ada pertanyaan, Pak, silakan. Ada pertanyaan? Azan dulu, monggo. Ingat, jangan panjang ya. Pendek. Jadi kalau anda salahkan tadi, langsung grogi, salah semua jadinya. Biar selesai dulu, baru diiniin. Naam, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ayat ini beberapa faidah. Yang pertama, orang yang suka mencela, orang yang suka menghibah, orang yang suka mengumpat, orang yang suka menjelek-jelekan, orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menebar fitnah, ini akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Dia lakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Lalu menghibah itu biasanya sembunyi, menjelek-jelekan orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, atau menjelek-jelekan orang dengan cara terang-terangan. Keduanya adalah karakter buruk yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Dan orang yang melakukan itu akan mendapatkan kerugian dan siksaan yang pedih nanti di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, Allah mencela orang yang suka menimbun, menumpuk harta dan menghitung-hitungnya untuk untuk hal yang dan tidak mau menyedekahkannya. Allah mencela orang yang suka menimbun harta, orang yang suka menumpuk harta, mengumpulkan harta bukan untuk kebaikan. Artinya kalau orang menabung, orang mengumpulkan harta untuk berangkat haji, maka ini tidak tercela. Berbeda orang yang menabung, mengumpulkan harta, dihitung-hitung, menumpuk sebanyak-banyaknya biar menjadi konglomerat, biar menjadi orang yang kaya. Ini tercela dan akan mendapatkan kerugian kelak. Kemudian yang ketiga, al-hutamah adalah salah satu dari nama neraka. Ada yang bernama Saqar, ada yang nama hutamah, salah satu dari nama neraka. Kemudian yang keempat, azab yang sangat pedih, siksa yang sangat pedih di neraka. Sampai-sampai penghuninya akan merasakan apa? Sampai terbakar hati dan jantungnya. Begitu pedihnya siksa api neraka. Sampai ibarat kata kalau yang terbakar kuku, sampai hatinya pun ikut terbakar. Karena api dunia dan api neraka sangatlah berbeda sekali. Kemudian yang ke 5,
Neraka sifatnya adalah tertutup rapat-rapat. Enggak ada orang yang bisa pengen ngelongok, lihatlah seperti apa. Tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa orang yang sudah masukin neraka tidak akan keluar kecuali jika mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikeluarkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Orang-orang yang masih memiliki keimanan, yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengatakan la ilaha illallah, yang tidak berstatus muslim, maka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang terakhir, orang yang suka menimbun harta, mengumpulkan harta, biasanya orangnya suka mencela, akan mudah untuk mencela, meremehkan orang lain, akan lupa dengan kematian, akan lupa dengan ajal. Biasanya seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam, ada pertanyaan jemaah sekalian? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Pak, mau ada pertanyaan? Kelihatan, alhamdulillah. Surat Al-Humazah berapa ayat? Makkiyah apa Madaniyah? Madaniyah. Tayyib. Naktafi bihadzal qadar, kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.